Setelah menekan kontrak proyek pembangunan Istana Presiden pekan ini, pemerintah terus mengebut pembangunan infrastruktur lainnya di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Salah satu proyek yang tengah berjalan adalah proyek pembangunan rumah menteri di IKN. Dilansir dari Kontan, Aris Sertiarso, Kepala Urusan Teknis PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan, BP2P, Wilayah Kalimantan II Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, menyebut tender proyek rumah jabatan menteri di IKN Nusantara akan selesai pada bulan ini. Bulan November ini akan ditetapkan pemenang lelangnya, kata dia di acara media briefing perkembangan pembangunan IKN di Hotel Novotel Balikpapan, Jumat, 4/11. Ari bilang nanti ada 36 rumah tapak untuk para menteri di IKN ini. Konsep tender ini adalah design and build alias tiap peserta tender atau kontraktor mendesain sendiri konsep pembangunannya. Adapun nilai proyek rumah tapak jabatan menteri ini mencapai 509,1 miliar rupiah dan ada sekitar 128 peserta tender yang berpartisipasi. Pembangunan rumah tapak bagi para menteri ini merupakan satu dari proyek yang memasuki tahap tender saat ini. Selain itu, ada proyek pembangunan gedung dan bangunan kantor Menteri Koordinator yang total berjumlah 4 paket serta pembangunan jalan di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP. Ari memastikan pembangunan rumah tapak menteri ini bukan hanya sekedar rumah melainkan juga ada fasilitasnya. Sementara itu, penduduk Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur dibagi menjadi 4 komposisi, yakni ASN, TNI, Polri, penduduk lokal dan pekerja. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, Bambang Susantono mengatakan, penduduk di Ibu Kota Baru Indonesia diperkirakan ada 200.000 jiwa pada 2024. Jumlah tersebut terdiri dari penduduk lokal, pekerja dan pendatang dari luar IKN. Menurut Bambang, 200.000 jiwa itu akan disebut warga IKN pada 2024. Kira-kira 200 ribuan penduduknya ya. Penduduknya itu di 2024 itu kira-kira 200 ribuan. Itu termasuk yang penduduk lokal, pekerja, kemudian yang pendatang tadi, ujar Bambang usai rapat dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, tanggal 2 November tahun 2022. Bambang menjelaskan, populasi warga di IKN menjadi hal penting karena menyangkut investor. Dengan populasi yang ideal, maka bisa meyakinkan investor untuk datang ke IKN. Artinya kita akan membentuk satu populasi yang cukup untuk investor untuk berusaha lah, kata Bambang. Secara komposisi, populasi ideal Kota Nusantara yang akan didorong oleh otorita IKN terdiri dari para aparatur sipil negara ASN, TNI, Polri, penduduk lokal, pekerja, dan warga di luar kriteria tersebut. Bambang mencontohkan, para guru dan tenaga kesehatan yang akan bekerja di sekolah maupun rumah sakit di IKN.